bersama tekan kepala. Pejamkan mata sejenak, kita datang kepada Tuhan. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur kepada Bapa di surga buat yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, Kau pelihara kami, keluarga kami, dan pagi yang cerah Engkau sudah bangunkan kami dan adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, dan menaikkan pujian penyembahan, menaikkan doa syafaat, dan kami rindu untuk mendengarkan renungan firman. Roh Kudus, urapi kami, urapi hamba-Mu. Roh Kudus, lembutkan hati kami, sehingga butir firman-Mu menjadi berkat buat kami. Haleluya. Amin. Shalom, pagi. Mari kita akan membaca Yehezkiel pasal yang ke-6. Yehezkiel pasal yang ke-6, ayat pertama sampai ayat 14. Yehezkiel pasal 6 ayat pertama sampai 14. Dibuat melawan gunung-gunung Israel. Kemudian datanglah firman Tuhan pada Yehezkiel, hai anak manusia, tunjukkanlah mukamu ke gunung-gunung Israel dan bernubuatlah melawan mereka. Katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarkanlah firman Tuhan Allah. Begini firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah. Sungguh aku akan mendatangkan perang atasmu dan aku akan membinasakan bukit-bukit pengorbananmu. Mesbah-mesbahmu akan jadi sunyi sepi dan pedupa-dupamu akan diusap. Dan aku akan merebahkan orang-orangmu yang terbunuh di hadapan berhala-halamu. Aku akan mencampakkan mayat-mayat orang Israel di hadapan berhala-berhala mereka dan menghamburkan tulang-tulangmu keliling mesbah-mesbahmu. Di mana saja kamu diam, kota-kotamu akan jadi reruntuhan dan bukit-bukit pengorbananmu akan menjadi sunyi sepi, supaya mesbah-mesbahmu dihancurkan dan ditinggalkan sunyi sepi. Berhala-berhala menemukan dan ditiadakan, pedupa-dupaanmu dihulu-hulukan, dan buatan tanganmu dihapuskan, dan orang-orangmu yang terbunuh akan berbahan di tengah-tengahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Sebagian yaitu yang terluput dari pedang akan kutinggalkan hidup di antara bangsa-bangsa, di mana kamu dihamburkan ke negeri-negeri itu. Di sana di tengah-tengah bangsa-bangsa kemana mereka dibawa tertawa. Orang-orang yang terluput dari antara kamu akan mengingat kepadaku. Tak kala aku mengembalikan hati mereka yang berzina itu, yang sudah menjauh daripadaku dan mengalihkan mata mereka, yang selalu berzina mengikuti berhala-hala mereka, maka mereka sendiri akan merasa mual melihat kejahatan yang mereka lakukan dan melihat segala perbuatan mereka yang kecil. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan dan bukan cakap angin. Kalau aku berfirman hendak menjatuhkan mereka itu atas mereka. Beginilah firman Tuhan Allah, bertepuklah dan hentakkanlah kakimu ke tanah dan serukanlah awas. Oleh sebab segala perbuatan kaum Israel yang keji dan jahat, mereka akan rebah mati karena pedang, kelaparan dan penyakit sampar. Yang jauh akan mati karena sampar, yang dekat akan rebah karena pedang. Dan yang terluput serta pelihara akan mati karena kelaparan. Demikian aku akan melampiaskan amalku kepada mereka. Perhatikan ayat 14. Aku akan mengacungkan tanganku melawan mereka. Di tanahnya di mana saja mereka diam, akan kubuat mereka musnah dan sunyi sepi, mulai di padang bulu sampai ke Riblah. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Puji Tuhan, sesuatu firman Tuhan yang sangat baik, yang mengingatkan kita kalau bangsa Israel, di mana mereka dikatakan dalam firman Tuhan, dia telah berzina dan mengikuti berhala-berhala. Dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai firman Allah. Dia telah meninggalkan Tuhan yang sumber berkat, sumber pertolongan, sumber perlindungan,
ketika dia diberkati, dia tinggalkan Tuhan dengan dia berzina kepada berhala-berhala. Suatu ketika, kalau Tuhan pulihkan, dia merasa malu dengan hidupnya yang dialami. Sebagaimana pada ayat yang ke-9, di sana tengah-tengah bangsa-bangsa kemana mereka akan dibawa tertawa. Orang akan terluput dari antara kamu, akan mengingat kepadaku. Tak kala aku mengembalikan hati mereka yang berzina itu, yang sudah menjauh daripadaku dan mengalihkan mata mereka, yang selalu berzina dan ikuti berhala-berhala mereka. Maka mereka sendiri akan jadi mual melihat kejahatan yang mereka lakukan dan melihat segala perbuatan mereka yang keji. Ketika Tuhan memulihkan kembali bangsa Israel malu. Demikian juga ketika Tuhan celikan mata rohani kita, siapakah kita ini sebenarnya? Siapakah kita ini? Kita bagaikan orang-orang yang seperti orang yang dibuang, yang siap masuk neraka. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, karena pengorbanan juta, karena cinta yang sedemikian rupa, dia mau menebus kita, dia mau mengangkat kita menjadi miliknya, milik kepunyaannya. Ketika kita mendapat yang akan menjadi milik kepunyaan, kita kembali mata rohani kita, mata jasmani kita melihat, mata jasmani dan mata rohani kita melihat bagaimana betapa jijiknya hidup kita yang masa lalu kita, di mana kita berlimpah dengan dosa, berlimpah dengan hal-hal yang tidak baik. Di situ kita sadar betapa Tuhan sangat mengasihi kita, betapa Tuhan cintai kita. Mestinya kita masuk neraka, tapi karena kasih karunia Tuhan, karena cinta di John juta, karena kasihnya begitu luar biasa dalam hidup kita, sehingga ketika kita sudah mengalami pemulihan Tuhan dan mengenal Dia secara dalam, kita akan malu melihat keadaan yang lalu. Demikian juga kalau kita mengerti dengan baik, kalau kita masih hidup ini, kalau kita masih bernapas, kalau hari kita masih bisa menikmati hari yang indah bersama Tuhan, dan kita sudah merasakan kebaikan Tuhan, Tuhan pelihara kita, keluarga kita, hidup kita, usaha kita, dan rumah tangga kita. Bahkan hari ini Tuhan katakan, sebelum saudara minta, Dia sudah tahu segala kebutuhan saudara, sebab Dia Allah yang peduli. Kalau Bapa juga bisa memberi yang baik buat anaknya, apalagi Bapa di surga, Dia sudah siapkan buat saudara, Dia sudah memberkati buat saudara. Bahkan waktu tidur, Tuhan sudah siapkan segala kebutuhan saudara. Saudara akan malu kalau saudara merenungkan betapa sangat Tuhan sangat mencintai kita. Kalau saudara merenungkan hari lepas hari saudara mengalami semua karena kebaikan. Saudara bisa mengalami cinta, buktinya kita bangun subuh sehat, itu suatu anugerah Tuhan. Ya, biar kita orang yang tahu berterima kasih, mual melihat sesuatu yang tidak baik yang pernah dilakukan, tapi kita menjadi anak Tuhan yang benar-benar bertobat sungguh-sungguh, bukan bertobatnya sekedar seperti makan cabai kepedesan, tidak, tapi bertobat metanoia, berubah pola pikirnya yang ikut Tuhan yang sungguh-sungguh. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Benar Bapa di surga, ketika bangsa Israel mengalami penyataan Tuhan, mengalami pemulihan, dia bisa mual melihat tingkah laku yang tidak baik, di mana dia berzina dengan berhala-berhala. Dia berhidup yang tidak sesuai dengan firman Allah. Dia malu. Demikian juga kalau kami sampai melakukan hal-hal yang tidak baik, Tuhan, kami bagaikan orang Israel yang tidak tahu berterima kasih. Tapi kami orang yang tahu berterima kasih, menjaga kesucian hidup kami dengan baik, Tuhan. Sucikan hati dan pikiran kami, sucikan angan-angan kami. Jangan kami sampai menyakitkan hati Tuhan, tapi kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kembalikan kami besok pagi dalam keadaan tubuh yang sehat, dengan tidak kurang satu apapun juga. Kami serahkan keluarga kami semua kepada Tuhan. Kami percaya segala kebutuhan kami Engkau sudah siapkan buat kami semua. Sebentar kali nafkah, angkat kami dan selamat.
pergi dengan selamat, pulang dengan selamat. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang bekerja ke depan. Tuhan, kami patut berterima kasih kepada Engkau. Banyak yang berkurang, yang sakit Tuhan. Oh, yang sembuh semakin banyak, bahkan yang mati semakin berkurang, dan mereka mau divaksin. Kami percaya Engkau cinta buat anak air kami Indonesia, biar kasih-Mu tetap melimpah. Negara Indonesia bukan negara Indonesia maju, jadi mengalami mereka semua Tuhan. Terima kasih Bapa di surga dan kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyata saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang, yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.